Jika timnas Indonesia lolos, Elkan Bagot berpeluang ikut main dengan timnas Indonesia U23. Simak pembahasannya sampai selesai agar tidak gagal paham. Satu permintaan Rafael Struijk yang absen bela timnas U23 Indonesia. Dua faktor yang buat timnas Indonesia diyakini bisa lolos ke final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 dikepung para mantan juara di semifinal Piala Asia U23 dan tak disangka Erick Thohir malah ungkap hal ini ke media asing. Cocokologi timnas Indonesia U23 yang ternyata mirip dengan timnas Argentina yang menjadi juara di Piala Dunia 2022. Hernando Ari malah minta maaf karena lakukan hal ini. Media Malaysia bangga dengan timnas Indonesia yang berhasil bungkam Korsel U23 dan lolos ke semifinal. Ngeri lihat penampilan timnas U23 Indonesia, pelatih Uzbekistan buru-buru persiapkan tim. Kata pemain di Uzbekistan jelang lawan timnas Indonesia U23. Selengkapnya hanya di Region Champion. Belum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas U23 sendiri kini tinggal selangkah lagi menuju Olimpiade setelah hasil fenomenal di Piala Asia U23. Garuda Muda lolos ke semifinal Piala Asia setelah finish sebagai runner-up di fase grup, lalu menyingkirkan Korsel di babak 8 besar. Kemenangan atas Korsel pada Jumat lalu dini hari dicapai dengan susah payah hingga babak adu penalti. Setelah skor sama kuat 2-2 hingga 120 menit, Indonesia berjaya di babak tos-tosan dengan kemenangan 10-11. Dalam skenario terbaiknya, timnas Indonesia lolos ke final dan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade. Namun skenario terburuk, Indonesia Merah Putih akan kalah lalu harus berjuang di peringkat rebutan ketiga. Jika menang pada laga peringkat ketiga, tiket Olimpiade resmi diamankan. Namun jika kalah, timnas Indonesia harus melalui babak playoff antara benua, yaitu utusan AFC melawan wakil dari Afrika. Lawan yang sudah menunggu Indonesia adalah Junior, negara peringkat 4 Piala Afrika U23 2024. Laga melawan negara itu akan digelar pada 9 Mei mendatang. Apabila Indonesia harus melakoni laga tersebut, satu nama besar berpeluang bisa menambah skuad yang ada. Timnas Indonesia yang dibawa ke Qatar terbilang mentereng dengan 17 pemain terbaik di Liga 1 dilengkapi 6 pemain abon. Dengan kategori lain, sebanyak 19 pemain didikan dalam negeri dilengkapi 4 pemain didikan Eropa. Masih ada satu nama dari Liga Inggris yang memiliki fitur langkah, yaitu postur jangkung mendekati 2 meter. Dia adalah Elkan Bagot. Back Everton yang sedang dipinjamkan ke Bristol Rovers tak bisa dibawa ke Piala Asia U23 karena bentrok dengan jadwal Liga Inggris. Kelak ketika di laga playoff melawan Junior nanti, agenda Bristol di Liga Inggris sudah rampung. Artinya Bagot tak memiliki halangan untuk membela Garuda Muda di bawah playoff nanti. Laga tersebut juga bukan berada di bawah naungan AFC dan bukan lagi turnamen Piala Asia U23, sehingga bisa dimungkinkan pendaftaran baru. Jadilah Bagot masuk sebagai pemain blasteran kelima setelah Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Joe Ayew dan juga Rafael Struijk. Striker kelahiran Belanda, Rafael Struijk berharap timnas U23 bisa meraih kemenangan atas Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23 Qatar yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa nanti. Dengan begitu, Rafael Struijk bisa membela timnas U23 Indonesia di partai puncak, yaitu final. Saat bersua Uzbekistan, Rafael Struijk harus absen memperkuat timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu. Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini sudah mengemas 2 kartu kuning. Rafael pun berujar, dan semoga kami bisa menang, kemudian saya bisa main di final, kata Rafael Struijk. Menurut Rafael, hasil positif bisa diraih timnas U23 atas Uzbekistan jika mampu mempertahankan permainan yang konsisten seperti di laga sebelumnya. Ya, tentu saja kami harus memainkan gaya pemain yang kita bisa mainkan di tiap pertandingan. 1 atau 2 sentuhan membuat pola yang kita punya kerjasama. Dan saya berpikir ketika kita melakukan itu, kami mendapatkan kesempatan dan kami mencetak gol dan menang. Ya, kami tentu menonton pertandingan mereka melawan Arab Saudi. Pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga menang dengan 9 poin dan tidak ada gol. Jadi ya, ini adalah tim yang kuat. Tapi kami juga kuat, kata Rafael Struijk. Kendati begitu, dia sadar Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah. Hingga saat ini Uzbekistan belum pernah menelan kekalahan di Piala Asia U23. Legenda timnas Indonesia Aji Santoso menyebut peluang timnas Indonesia U23 lolos ke final sangat terbuka lebar. Dia menyebut ada 2 faktor yang membuat timnas Indonesia diyakini bisa lolos ke partai puncak. Diketahui timnas Indonesia U23 sudah berhasil melenggang ke semifinal.
Di babak itu timnas Indonesia bakal menghadapi Uzbekistan yang berhasil mengalahkan Arab Saudi. Aji Santoso mengungkapkan Indonesia U23 kemungkinan bakal tampil bagus saat melawan Uzbekistan nanti. Terlebih saat ini para pemain timnas Indonesia tengah percaya diri usai mengalahkan Korsel. Dia pun berujar Indonesia sudah tampil sangat luar biasa. Ini yang jadi kekuatan percaya diri pemain. Pemain terlanjur percaya diri, sudah terlanjur memiliki percaya diri. Lawan siapa saja nggak ada takutnya, kata Aji Santoso. Ketika kepercayaan diri itu muncul, biasanya menghadapi siapapun lawannya tak akan takut, termasuk melawan Uzbekistan nanti di semifinal. Kepercayaan diri ini memperkuat dengan pemain timnas U23 yang tengah dalam puncak performa. Sudah memiliki kepercayaan diri dan cukup tinggi. Kalau bisa mempertahankan performa seperti lawan Korea Selatan kemarin dan Yordania, tidak menutup kemungkinan kita bisa ke final. Meskipun menurut saya tidak mudah, ujar Aji Santoso. Aji Santoso menyebut apa yang dilakukan Ridho CS di atas ekspektasi masyarakat. Bahkan diakuinya Garuda Muda kali ini membuat sejarah pertama kalinya menyingkirkan Korea Selatan yang selalu langganan tampil di Olimpiade. Ia lagi berujar, kita sudah semifinal, tinggal satu langkah ambisi mereka tampil di Olimpiade. Kalau kita bisa tampil di Olimpiade, ini sejarah baru. Selama ini kita tidak pernah tampil, dan karena Korea selalu tampil selama 36 tahun di Olimpiade, dan baru kali ini dia tidak lolos ke Olimpiade. Itu karena tim kita kuat, kata Aji Santoso. Karena itu sebagai legenda timnas Indonesia dan pelatih mendukung langkah anak asuhan Sintayong yang sudah lolos ke semifinal U23, kuncinya para pemain harus bisa bekerja keras. Makanya menurut saya ini pertandingan lebih berat. Pemain harus lebih kerja keras karena kalau kita menang sudah memastikan tiket Olimpiade di tangan. Jelas Aji Santoso. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas U23 Indonesia sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia sendiri menembus babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan di babak 8 besar. Kemenangan ini membuat Garuda Muda sukses menembus babak semifinal dalam debutnya di putaran final Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia jumpa Uzbekistan di babak semifinal nanti. Duel tersebut bakal dilangsungkan pada 29 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Selain Uzbekistan, ada Irak dan Jepang yang lolos ke babak semifinal ini. Irak bakal bersua Jepang di Stadion Jasim bin Ahmad Al Rayyan usai duel timnas Indonesia versus Uzbekistan digelar. Praktis hanya Indonesia U23 yang belum pernah merengkuh trofi pada turnamen Piala Asia U23. Tiga tim lainnya sudah pernah merengkuh trofi untuk kompetisi tertinggi di level Asia U23 ini. Contohnya Irak menjadi juara pada edisi perdana Piala Asia U23 yang digelar pada 2013. Dan yang kedua, Jepang menyusul 3 tahun kemudian pada edisi 2016. Tim Samurai Biru itu merengkuh trofi tersebut saat Piala Asia U23 2016 digelar di Qatar juga waktu itu. Saat itu Jepang sukses merengkuh trofi usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-2 di partai puncak. Pada saat itu ternyata Korea Selatan masih diasuh oleh pelatih timnas Indonesia saat ini, yaitu pelatih Sintayong. Lawan timnas Indonesia U23 di semifinal yaitu Uzbekistan jadi tim terakhir yang merengkuh trofi juara. Uzbekistan sukses merengkuh trofi juara pada edisi 2018 yang diselenggarakan di Cina. Turnamen edisi 2018 juga menjadi pertunjukan ajaib dari wakil Asia lainnya yaitu Vietnam. Saat itu Vietnam diasuh oleh Park Hang-seo. Tapi Uzbekistan mengakhiri perjalanan ajaib dari Vietnam usai menang dengan skor 1-2 di babak perpanjangan waktu. Di samping itu, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir mengungkapkan kepada media asing bahwa timnas Indonesia memang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Erick Thohir melakukan wawancara pada media Al Jazeera saat berada di Qatar untuk melihat perjuangan timnas Indonesia yang bertanding di Piala Asia U23 2024. Kepada media asing, Erick Thohir berbicara banyak soal sepak bola Indonesia. Ia bahkan mengungkapkan kunci kesuksesan timnas U23. Seperti yang diketahui, timnas U23 dipastikan lolos ke semifinal ini. Keberhasilan itu membuat semuanya mengejutkan banyak pihak. Pasalnya skor Garuda Muda dalam ajang ini tak pernah diunggulkan. Karena hal itu, timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-134 ranking dunia. Bahkan peringkat ini jauh dibandingkan lawan-lawannya di grup A, yaitu Qatar, Yordania, serta Australia. Namun timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke perempat final dan sukses mengalahkan Korea Selatan. Dengan begitu, tim asuhan Sintayong ini berhasil melaju ke semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bapak Erick Thohir mengungkapkan kepada media asing bahwa sebenarnya sepak bola Indonesia sangat mendominasi. Bahkan ia menekankan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Menurutnya bukan karena publik tak mengikuti olahraga lainnya seperti voli dan basket, namun sepak bola memang sudah sangat dicintai oleh semua masyarakat Indonesia. Ia pun berujar, Indonesia sepak bola sangat mendominasi dan satu-satunya olahraga yang dicintai semua masyarakat Indonesia. Bukan berarti mereka tidak mengikuti basket, voli, tapi sepak bola menjadi budaya jiwa. Jika kalian melihat potensi Indonesia, kami adalah salah satu negara populasi terbesar di dunia.
kata Bapak Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan bahwa selama ini sepak bola Indonesia seperti tertidur. Untuk itu ia menilai bahwa saat ini seharusnya sepak bola tanah air bangkit dan berprestasi. Kami punya potensi besar, tapi kami seperti raksasa yang tertidur. Kita harus bangkit, tegas Bapak Erick Thohir pada media Al Jazeera. Menurutnya ini dimulai dengan timnas Indonesia U23 yang berhasil melangkah hingga masuk ke babak semifinal Piala Asia. Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia negara besar. Untuk itu saat ini mereka harus bisa bermimpi besar dan meraih prestasi. Indonesia negara besar, mimpi kita juga besar, kata Erick Thohir. Kita bangkit dan membuktikan merah putih pasti meraih prestasi di sepak bola dengan mimpi besar itu, kata Bapak Erick Thohir. Rizky Ridho dan kawan-kawan dipastikan siap mewujudkan mimpinya dengan bertekad untuk bisa melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Erick mengungkapkan bahwa saat ini mimpi timnas Indonesia U23 yakni tampil di Olimpiade 2024. Ia percaya tak akan ada yang mampu menghentikan mimpi timnas Indonesia saat ini. Apalagi tim merah putih hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa tampil di ajang pesta olahraga tersebut. Media Vietnam The Tau 247 membuat cocok logi timnas U23 Indonesia yang ternyata mirip dengan timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Hal ini muncul setelah Indonesia membuat kejutan dengan mengalahkan Korea Selatan U23. Menurut media Vietnam The Tau 247, kemenangan adu penalti skuad Garuda di babak perempat final ini memang perjalanan Rizky Ridho dan kolega semakin mirip dengan perjalanan Argentina di Piala Dunia 2022 lalu. Menariknya, serangkaian statistik usai pertandingan menunjukkan timnas Indonesia benar-benar ditakdirkan masuk surga dan bisa dinobatkan sebagai turnamen ini. Oleh karena itu, perjalanan Garuda sangat mirip dengan apa yang dilakukan Argentina di putaran final Piala Dunia 2022, tulis The Tau 247. Seperti yang diketahui, Piala Dunia 2022 juga digelar di Qatar, layaknya Piala Asia U23 yang sekarang. Pada laga perdana fase grup, Lionel Messi dan kawan-kawan sempat mengalami kekalahan 2-1 dari Arab Saudi. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tumbang dengan skor 0-2 atas Qatar pada matchday pertama mereka. Berlanjut di babak perempat final, Argentina di Piala Dunia berhadapan dengan Belanda harus melewati babak adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di waktu normal. Di laga ini, kiper Argentina sukses menepis 2 tendangan yang membuat Argentina melenggang ke semifinal. Serupa dengan timnas Indonesia U23 juga bermain imbang dengan Korea Selatan di babak perempat final dengan skor 2-2. Lalu di babak adu penalti, Hernando Sutriaji sukses memblok 2 tendangan dari pemain Korea Selatan. Melihat fakta tersebut diimbangi dengan kualitas performa timnas Indonesia U23, The Tau 247 menyebut skuad Garuda Muda ditakdirkan akan menjadi juara di Piala Asia ini, seperti Argentina yang menjadi juara di Piala Dunia 2022. Media itu menuliskan, dengan data di atas, timnas Indonesia U23 tentu bisa disebut sebagai takdir surga di turnamen Piala Asia U23 kali ini. Dengan mentalitas yang baik, kualitas timnas yang berseragam, dan kemajuan pelatih Sintayong dalam menerapkan taktik Garuda, berhak memimpikan sesuatu di matahari dan pasir, tulis The Tau 247. Ini tentu menjadi hal baik untuk timnas Indonesia. Meski begitu, diprediksi cocok logi tidak dapat menjadi acuan pasti untuk menentukan perjalanan skuad Garuda, karena skuad Garuda selanjutnya akan menjalani lebih dahulu untuk menghadapi Uzbekistan di semifinal nanti. Mari kita doakan agar timnas Indonesia kita bisa menang dan meraih apa yang harus diraih dalam perjuangan kita sebagai bangsa yang berjuang. Tapi di samping itu, kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutriaji meminta maaf pasalnya ia berjoget di depan pemain Korea Selatan. Hernando Ari menirukan gaya kiper Aston Villa dan timnas Argentina, Emiliano Martinez. Kejadian itu berlangsung saat timnas Indonesia adu penalti dengan Korea Selatan. Hernando Ari berhasil menggagalkan 2 tendangan penalti dari Korea Selatan di babak 8 besar. Pertama-tama saya meminta maaf kepada mungkin semua fans Korea Selatan, pelatih, semua staf, karena itu tidak baik untuk ditiru. Itu bukan sengaja, karena saya spontan bisa hiporia karena bisa menepis penalti. Itu perbuatan cuma saya mengikuti karena mengikuti Martinez, karena idola saya, karena saya pernah bermain melawan dia, kata Hernando Ari. Usai meminta maaf, Hernando Ari harus fokus lagi dengan timnas U23. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan nanti di babak semifinal. Seperti yang kita ketahui, timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal di ajang Piala Asia U23 2024. Pencapaian luar biasa skuad Garuda Muda mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Salah satu akun sosial media Malaysia, yaitu @ekorharimaumalaya,
mengunggah sebuah postingan berbunyi apresiasi untuk timnas U23. Mereka ikut bangga dalam pencapaian Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan. Tania Serumpun, admin bangga sebagai orang Asia Tenggara, tulis mereka dalam keterangan foto yang diunggahnya. Berbagai komentar positif juga terlihat dari masyarakat Malaysia lain atas lolosnya timnas kita ke semifinal. Beberapa dari mereka bahkan mengaku rela menahan kantuk demi menyaksikan pertandingan tersebut. Uzbekistan akan lebih dekat mendapati kembali gelar juara mereka yang didapatkan pada tahun 2018. Selain itu, kemenangan melawan timnas U23 Indonesia juga akan memastikan Uzbekistan lolos ke Olimpiade 2024. Penyerang Uzbekistan, Kusayin, mengatakan perjalanan timnya untuk mencapai prestasi terbaik harus menjalani 2 pertandingan lagi. Uzbekistan akan melawan timnas U23 di semifinal di Abdullah bin Khalifa Stadium. Jika mereka menang, mereka akan lolos ke final dan menghadapi pemenang dari laga Irak versus Jepang. Uzbekistan lolos ke semifinal setelah mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Sungguh luar biasa bisa menang melawan mereka, tapi ini baru perempat final. Kami masih perlu mempersiapkan 2 pertandingan. Saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak lagi dan kami siap menghadapi pertandingan-pertandingan itu, ujarnya. Sementara itu, timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti. Pelatih timnas U23 Uzbekistan bicara tentang U23 Indonesia. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade. Bagi Indonesia, lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh. Uzbekistan lolos sebagai juara grup D dan sampai saat ini belum kebobolan. Lini depan mereka cukup produktif dengan sudah mencetak 13 gol. Namun Garuda Muda datang dengan modal krusial setelah mengalahkan Korea Selatan. Pelatih Uzbekistan menjelaskan dia belum memikirkan laga melawan Indonesia, apalagi baru saja menjalani duel melawan Arab. Sebelum laga tersebut, tim pelatih sudah menyaksikan pertandingan antara Garuda Muda melawan Korea. Ia pun berujar, kami hanya fokus pada pertandingan melawan Arab. Namun kami telah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Republik Korea, kata Timur Kapadze, pelatih Uzbekistan U23. Mantan pelatih FC Olimpik ini menyadari bahwa skuad Aswan Sintayong tidak bisa dipandang remeh. Lawan mereka kali ini memiliki mental tangguh dan teruji saat membungkam Australia dan juga Korea. Hal ini yang harus mereka waspadai jelang laga besok. Ia berujar mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawan tim-tim besar, tegas Timur Kapadze.